namanya, akikah, hitanan, macam-macam sih mbak, tergantung ininya mereka. Tapi paling banyaknya apa mbak? Wedding Untuk ya? wedding, Dalam 1 bulan bisa berapa itu mbak orang yang bisa wedding? 15 sampai 20 gitulah, kayak itu. Mm-mm. Untuk pemesanan ya. Mm-mm. Nah, Mbak Elsa sendiri ini menyediakan apa Mbak souvenir untuk acara wedding dan lain ini? Ada gelas, ada pouch, ada Mm-mm. mangkok, talenan, banyak sih mbak. Ada sisir, yang murahnya ada, yang mahal juga ada, tergantung Mm-mm. kemampuan masing-masing. Nah, kisaran harga dari semua ini berapa Mbak? Mulai dari 750 sampai 19.000 kalau di tempat Mm-mm. aku. Iya, itu minimal pesanan berapa? Minimal setiap jenis itu 100 piece. Oh, 100 piece. Nah, untuk mencegah kesalahan Mbak, gimana itu caranya? Biasanya kalau umpamanya contohnya nih gelas kan dia ada settingannya. Kalau itu settingannya nanti kita tunjukin dulu ke konsumen. Nah, nanti kalau mereka sudah cek, kalau mereka sudah ACC baru kita cetak di souvenirnya. Tapi kalau umpamanya mereka bilang ada yang salah, kita setting ulang. Tapi kalau misalnya udah dicetak gini udah salah, udah tanggung jawab iya, konsumen ya. tanggung jawab konsumen. Nah, di antara semua ini Mbak, orang paling banyak itu pesan apa Mbak? Apakah gelas kah apa mangkok? Kalau saya sih antara gelas sama mangkok ini ya. Mangkok, gelas ya kurang lebih sama lah. Kalau mangkok ini dia dari seluruh pemesanan ini berapa persen Mbak orang yang pesan mangkok ini? Kurang lebih 40% lah. 40% mangkok ya. Kalau gelasnya 30%, sisanya 20%-nya campur. ya. Kalau Mbak Elsa sendiri ini sudah ini bisnis keluarga Mbak ya. Udah dari tahun berapa nih Mbak? Tahun 2008, Agustus 2008. Udah 10 tahun lah. Udah 10 tahun ya. Lumayan. Nah, ini kenapa kok Mbak dan keluarga ini kok tertarik untuk bisnis souvenir? Ya awalnya itu gini mbak, pertamanya saya dapat souvenir. Souvenir itu kok cuma itu aja. Kalau tahun 2008 itu yang lagi booming itu bukan botol. Jadi setiap kondangan dapatnya bukan botol. Terus aku pikir apa emang cuma bukan botol souvenir itu. Nah carilah aku cari tahu. Ya awalnya sih nggak tahu apa-apa, nggak ngerti. Jalan sendiri aja, langsung ke Jogja cari. Katanya kan di sana banyak pengrajinnya, sana sendiri itu. Nah terus akhirnya ya ketemu jalannya. Udah itu ke Jakarta cari yang barang-barang importnya. Kan beda jenis souvenirnya, beda antara Jogja sama Jakarta itu beda. Jadi kita harus saling lengkapin.